Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengangkat tema tuntunan salat sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, matanya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Begitu kata Rasulullah. Solat itu terdiri dari bacaan dan gerakan. Bukan hanya dari sisi gerakan, tapi bacaannya juga. Dibaca mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kita wajib meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah ini banyak sekali, lebih kurang ada 12 macam doa iftitah. Nah, yang paling terkenal itu di Indonesia ini bacaannya yaitu diawali dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Bukan dari inni wajahtu, itu bukan bacaan doa iftitah, tapi itu adalah bacaan sembelih hewan kurban Rasulullah. Bacaan doa iftitah diawali dengan wajjahtu dan seterusnya sampai akhir. Jadi kita membaca doa iftitah bacaan solat, jangan bacaan doa sembelih hewan kurban. Ada lagi yang membaca digabung riwayatnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajahtu atau wajahtu. Jadi kalau kita membaca doa iftitah, pilih salah satu. Tidak perlu digabung-gabung. Kalau memilih Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, udah selesai. Lanjut kita membaca Al-Fatihah, diawali dengan isti'adah atau ta'awudz dengan baca sir. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Lanjut lagi dengan baca surat setelah Al-Fatihah, terserah, bebas memilih. Mungkin kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Lanjut, mungkin rakaat kedua, mungkin pilihannya bisa saja lanjutannya sesuai urutan suratnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Nah, itu salah satu contoh bacaan solat. Nah, kita memilih bacaan sesuai tuntunan Nabi dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kita memilih doa iftitah. Mana doa iftitah yang dipakai dalam sholat fardu, mana yang sholat fardu dan sholat sunat seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya, itu untuk sholat fardu dan sholat sunat. Bisa untuk kedua-duanya. Kemudian yang populer yang kedua, kalau kita di Indonesia itu Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Nah, itu bacaan hanya untuk sholat fardu, tidak untuk sholat sunat. Nah, itu dari sisi bacaan. Kemudian dari sisi gerakan, karena kita tiru bukan hanya bacaan, tapi gerakannya juga. Contoh, ketika takbiratul ihram, kapan kita memulai angkat tangan? Jadi angkat tangan ketika sholat ini bermacam-macam. Ada yang ketika kita udah berdiri tegak, kemudian ada angkat tangannya bersamaan dengan bunyi takbir. Contoh, Allahu Akbar. Ada bersamaan. Yang kedua, bersetegap dulu, baru takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga, takbir dulu, baru bersedekap. Allahu Akbar. 3 macam cara. Jadi kalau yang sering kita lihat, yang belum mendalami ilmu sholat, ada yang angkat dulu tangannya, kadang-kadang dicocokin dulu di telinga. Nah, bahkan ini udah kelebihan tinggi. Begini dulu baru Allahu Akbar. Nah. Jadi yang benar itu barengan Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Nah, silakan memakai salah satu dari 3 cara ini atau gonta-ganti. Ulama mengatakan boleh gonta-ganti cara dalam rangka melestarikan sunnah. Jangan sampai kita tahu hanya satu cara dan cara yang lain itu punah. Kita lestarikan. Dan tangan kita setinggi mana? Ada 2 cara. Setinggi bahu atau setinggi daun telinga. Jangan berlebihan tinggi. Atau jangan juga di bawah. Nah, tingginya setinggi bahu, Allahu Akbar. Atau setinggi daun telinga, Allahu Akbar. Kemudian meletakkan tangan di mana? Ada 3 cara. Tangannya di atas punggung tangan kiri. Kedua, memegang pergelangan tangan kiri.
Ketiga, memegang lengan tangan kiri bagian bawah. Tuh. Tidak ada dalilnya begini, atau apalagi begini. Ya, silakan gonta-ganti cara. Nah, dan di mana diletakkannya? Di atas pusar, di atas pusar. Bukan di pusar atau di bawah pusar, tapi di atas pusar. Jangan juga berlebihan di leher. Di atas pusar, bisa ada di atas atau di ulu hati. Silakan pegangnya di sini atau di lengan. Nah, kemudian yang paling penting lagi dalam gerakan itu adalah ketika ruku. Lurusnya punggung ketika ruku itu adalah rukun sholat. Jadi jangan malas, padahal sehat, tidak ada uzur, tapi malas meluruskan punggung. Jadi ketika kita ruku itu harus serius untuk meluruskan punggung kita, sehingga rata punggung kita dengan kepala kita. Nah, itulah hal-hal yang penting diketahui, yang penting kita perhatikan, yang penting kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga sholat kita bernilai tinggi. Tingginya pahala sholat itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama, bacaannya benar. Kedua, gerakannya benar. Ketiga, khusyuk. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.